Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat ya. Kemudian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan tetap menjaga kesehatan. Kemudian kurangi keluar rumah jika memang butuh keluar rumah. Patuhi protokol COVID dan sama-sama kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi prakarya kelas 8 yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada pertemuan kali ini kompetensi dasarnya adalah tentang memahami peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, yang pertama, mengidentifikasi sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, memahami peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Ibu yakin anak-anak semua sudah paham apa itu informasi dan komunikasi. Ya, jadi kalau informasi itu adalah pesan yang sudah diolah kemudian disebarkan menjadi sebuah informasi. Komunikasi itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, apakah secara langsung atau menggunakan media. Nah, teknologi itu berarti adalah alat-alat yang digunakan ya, yang dari mulai yang sederhana sampai yang modern. Nah, untuk membahas materi berikutnya, ada baiknya Ibu akan buatkan atau sampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi ada dua materi atau ada dua submateri. Yang pertama, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, media penghantar komunikasi. Oke, kita masuk pada materi yang pertama. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sejarah perkembangan teknologi ini dibagi ke dalam 4 periode. Periode yang pertama, periode 3000 sebelum Masehi. Jadi pada periode ini bangsa yang menjadi pelopor adalah bangsa Sumeria. Nah, mereka sudah menggunakan simbol-simbol huruf untuk berkomunikasi. Simbol-simbol huruf itu disebut dengan piktograf. Nah, kemudian periode yang kedua, periode 2900 sebelum Masehi. Pada periode ini, bangsa yang menjadi pelopornya adalah bangsa Mesir kuno. Nah, bangsa Mesir kuno selangkah lebih maju dibanding bangsa Sumeria tadi, yaitu tulisannya sudah mulai menggunakan simbol-simbol bunyi. Nah, tulisan-tulisan pada masa ini disebut dengan hieroglif. Nah, periode yang ketiga yaitu periode 500 sebelum Masehi. Nah, pada periode ini bangsa Mesir kuno sudah mulai menggunakan serat papirus sebagai media untuk menyimpan informasi. Ya. Nah, yang keempat adalah periode 500 Masehi. Nah, pada periode ini bangsa yang menjadi pelopor itu adalah bangsa Cina. Penemuan-penemuan bangsa Cina pada masa itu yang sampai sekarang masih digunakan itu yang pertama adalah kertas. Jadi kertas yang dibuat oleh bangsa Cina menggunakan serat bambu. Jadi serat bambu itu dihaluskan, kemudian dikeringkan dan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang tipis, kemudian digunakan untuk menulis. Penemuan kedua bangsa Cina yang pada masa itu yaitu tinta, ya, tinta.
Jadi mereka membuat adonan dari bahan-bahan tertentu, kemudian dijadikan untuk tinta, ya, kemudian untuk menulis atau melukis. Nah, tinta sampai saat ini kita juga masih gunakan. Nah, kemudian penemuan yang ketiga yaitu adalah balok kayu yang dilumuri dengan tinta. Nah, pada masa itu mereka menggunakan balok kayu ini sebagai legalitas kerajaan. Nah, ini adalah cikal bakal dari stempel. Saat ini semua surat menyurat yang dianggap resmi harus dibubuhi dengan stempel. Oke, itu adalah 4 periode sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, materi atau submateri yang berikutnya yaitu tentang media penghantar komunikasi. Nah, media penghantar komunikasi ini ada 2. Yang pertama, media penghantar komunikasi masa lalu. Yang kedua, media penghantar komunikasi modern. Kita bahas yang pertama, media penghantar komunikasi masa lalu. Ya. Nah, ada beberapa media penghantar komunikasi masa lalu. Yang pertama, kentongan. Jadi kentongan ini dulu digunakan dengan cara dipukul, kemudian dari bunyi pukulan itu memberikan pesan atau informasi tertentu yang sudah disepakati pada masyarakat yang ada pada zaman dulu. Ya, kemudian yang kedua, burung merpati. Nah, burung merpati ini juga digunakan untuk menyampaikan pesan. Surat atau pesan yang dibuat di kertas atau di apapun pada masa itu kemudian diikatkan di kaki burung merpati. Tapi burung merpati yang digunakan itu adalah burung merpati yang terlatih. Oke, kemudian daun lontar. Nah, daun lontar ini digunakan untuk menulis pesan. Ya. Oke. Berikutnya terompet. Ya, terompet ini bisa dari tanduk hewan, digunakan dengan cara ditiup. Nah, bunyi dari tiupan terompet tadi itu juga berupa pesan yang sudah disepakati pada masa itu. Nah, kemudian prasasti. Nah, prasasti ini digunakan untuk menuliskan pesan. Biasanya prasasti ini digunakan untuk peresmian sebuah gedung atau peletakan batu pertama gedung. Nah, prasasti ini dipilih bahannya yang kuat dan tahan lama. Biasanya orang menggunakan batu marmer. Oke ya. Jadi itu tadi beberapa alat komunikasi masa lalu. Berikutnya, alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern berarti alat yang kita gunakan hingga saat ini. Perhatikan. Yang pertama yaitu koran atau majalah. Nah, koran atau majalah ini bentuk informasinya dalam bentuk cetakan. Ya, bisa berita, bisa hiburan. Kemudian yang kedua, radio. Radio menyampaikan pesan dalam bentuk suara. Nah, suara itu juga dalam bentuk berita atau hiburan. Kemudian yang berikutnya, televisi. Ibu yakin kita semua di rumah memiliki pesawat televisi. Nah, televisi ini menghasilkan informasi dalam bentuk gambar dan suara. Jadi kita bisa melihat gambar dan suara, ya. Kemudian gambar dan suara itu bisa berupa berita, ya, dan hiburan. Nah, berikutnya telepon. Nah, telepon ini adalah telepon rumah atau telepon kabel. Jadi telepon ini juga yang dihasilkan adalah suara. Pesan yang disampaikan itu dalam bentuk suara. Jadi suara itu dikirim melalui kabel listrik, ya, yang
digunakan melalui kabel jaringan telepon. Nah, yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah handphone, ya, atau smartphone. Jadi dengan handphone kita bisa melakukan komunikasi, kita juga bisa mencari informasi. Nah, begitu canggihnya teknologi handphone saat ini, sehingga dengan handphone di genggaman kita sudah bisa menjelajahi dunia, ya, dari mana saja dan kapan saja. Tapi tetap hati-hati, gunakan teknologi itu, terutama handphone, seperlunya. Jangan gara-gara handphone lupa belajar. Nah, kemudian yang berikutnya, komputer. Nah, komputer ini adalah alat yang digunakan untuk mengolah data dan mengolah data menjadi informasi. Nah, informasi itu tadilah nantinya yang akan disampaikan atau disebarkan ke berbagai tujuan, ya. Nah, jadi materi kita hari ini tentang teknologi informasi dan komunikasi, ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Nah, kemudian sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, Ibu ingatkan kembali, tetap semangat belajar dari rumah, kemudian patuhi aturan COVID. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.